Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah aw yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita gitu ya dua kenikmatan terbesar dalam kehidupan kita di dunia ini, yaitu yang pertama adalah kenikmatan kesehatan dan yang kedua adalah kenikmatan kesempatan ya, sehingga sampai dengan sore hari ini kita masih dapat dengan sehat dan juga diberikan Allah kesempatan untuk bisa sama-sama bertatap muka walaupun secara virtual pada kesempatan sore hari ini, untuk nanti kiranya kita akan sedikit membahas tafsir gitu ya, ataupun tadabbur ayat dari surat Al-Qadar ayat 3 seperti itu. Yang selanjutnya, salawat beriringan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah sebaik-baik uswah, sebaik-baik suri tauladan bagi umatnya, dan beliau adalah sebaik-baik manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Dan yang paling penting adalah beliau sebaik-baik panglima perang, yang kemudian dengan perjuangannya lah kita dapat menikmati indahnya iman dan juga nikmatnya hidup gitu ya di bawah naungan dinul Islam ataupun agama Islam kita ini, yang semoga kelak kita adalah salah satu dari banyak golongan yang kemudian bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, sedikit yang ingin saya sampaikan di sini yaitu kaitannya dengan tafsir dari surat Al-Qadar ayat ketiga yang bunyinya adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, saya akan mengambil referensi dari tafsir As-Sa'di yang dikarang oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang mana beliau ini adalah pakar tafsir di abad 14 Hijriah seperti itu. Oke, langsung saja. Beliau menyampaikan dalam kitabnya yaitu tafsir As-Sa'di, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang maksudnya adalah amalan soleh yang dilakukan oleh orang-orang beriman pada malam itu akan lebih baik kedudukannya dibandingkan amalan selama 1000 bulan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan malam ini adalah malam yang sangat mulia, kedudukan yang sangat agung, dan malam ini akan menghampiri kehidupan manusia gitu ya di setiap tahunnya. Nah, jika Allah berkehendak kepada siapapun untuk meraihnya, niscaya seorang manusia ini akan dapat meraih segala kebaikan yang ada pada malam tersebut. Itulah sebabnya malam ini disebut malam yang sangat mulia, malam yang sangat diberkahi dan sangat penuh dengan keberkahan seperti itu. Nah, jika kita hitung-hitung 1000 bulan ini adalah 83 tahun 4 bulan. Yang mana jika seorang hamba melakukan ibadah dan memperbanyak amal soleh di dalamnya, maka amalan soleh itu pada satu malam Lailatul Qadar itu ya jauh lebih baik kedudukannya. Nah, itulah keutamaan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk meraih malam itu. Sedangkan mereka yang belum dikehendaki olehnya akan merasakan malam itu ya seperti malam-malam biasa. Malam-malam biasa dalam artian ya malam-malam yang sudah mereka lalui selama ini gitu. Jadi tidak ada bedanya antara malam Lailatul Qadar dengan malam-malam biasa seperti itu. Dan juga seorang hamba yang tidak merasakan malam Lailatul Qadar ini, ya dia tidak akan bisa memanfaatkan malam itu dengan memperbanyak amalan soleh. Dia sama sekali tidak peduli gitu ya dengan keagungan malam Lailatul Qadar ini seperti itu. Nah, kemudian dalam kitab tafsir beliau juga ulama berbeda pendapat perihal malam yang tepat saat-saat malam yang mulia itu tiba dalam bulan Ramadan. Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab tafsirnya beberapa perkataan
Yang pertama mengatakan malam itu datang pada malam pertama bulan Ramadan, sedangkan yang lain mengatakan bahkan pada malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan malam Lailatul Qadar ini jatuh pada malam ke-17, yaitu pada malam bulan purnama. Pendapat lain pun juga mengatakan bahwasannya malam itu datang pada malam ke-21 Ramadan, dan ada yang mengatakan pada malam ke-23 Ramadan. Dan pendapat yang paling kuat yang kebanyakan ulama sepakat dengan pendapat ini adalah malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Nah, teman-teman semua, tetapi intinya adalah seseorang ini tidak dapat menjamin bahwasannya malam itu akan datang pada satu malam saja dia kemudian dapat meraihnya. Maka pada malam-malam lainnya dia tidak melakukan amalan-amalan soleh dengan sungguh-sungguh, akan tapi mereka yang bersungguh-sungguh melakukan amalan soleh sepanjang bulan Ramadan ini akan lebih terjamin dia akan meraih kemuliaan pada malam Lailatul Qadar yang hanya datang pada satu tahun sekali seperti itu, yang mana malam ini akan jatuh di bulan Ramadan seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah beriktikaf gitu ya di 10 hari pertama bulan Ramadan, lalu iktikaf di hari pertengahan untuk mencari Lailatul Qadar. Nah, kemudian dari sini jelaslah bagi beliau bahwasannya Lailatul Qadar ini ada pada 10 hari terakhir, dan beliau pun terus-menerus iktikaf di 10 hari terakhir hingga bertemu Allah Azza wa Jalla seperti itu. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwasanya di antara keutamaan malam Lailatul Qadar itu adalah Allah menyebutnya dengan malam yang mulia gitu ya, yang penuh dengan keberkahan, yang tentunya malam itu sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Allah mengagungkan malam itu karena keutamaan yang ada pada malam itu. Dan yang ketiga adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya gitu ya, untuk mengatur segala urusan. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi tafsiran dari surat Al-Qadar ayat ketiga, yang saya ambil referensinya dari tafsir As-Sa'adi yang dikarang oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi. Yang semoga apa yang kemudian saya sampaikan tadi, ya, kita semua dapat mengambil suatu ibrah gitu ya, bahwasannya bagaimana kemudian ketika kita menginginkan malam Lailatul Qadar itu, ya kita harus bersungguh-sungguh dari malam pertama bulan Ramadan hingga malam terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkannya. Karena kita tidak pernah tahu gitu ya, malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam keberapa. Bisa saja di malam pertama, bisa saja di malam terakhir, ataupun bisa saja di pertengahan bulan Ramadan seperti itu. Maka oleh karenanya, marilah sama-sama kita hiasi bulan Ramadan kita pada tahun ini dengan amalan-amalan terbaik kita, karena ya kita tidak tahu gitu ya, apakah tahun depan kita masih bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat gitu ya bagi diri saya pribadi, dan juga bagi teman-teman yang nantinya akan mendengarkan hal ini seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita akhiri pertemuan kita gitu ya, pertemuan meeting kita atau virtual meeting kita pada kesempatan ini dengan sama-sama baca kalimat alhamdulillah dan doa kifaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.